Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan kehadiran Renungan Harian Terpadu adalah untuk membangun dan membangkitkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dalam mengiring dan memuliakan nama Tuhan. Renungan Harian Terpadu ini adalah renungan yang berbentuk harian. Dengan kata lain, rehat atau kita sebut dengan Renungan Harian Terpadu itu adalah renungan yang muncul atau hadir setiap hari atau bukan satu minggu atau satu bulan sekali. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Renungan Harian Terpadu adalah renungan yang muncul di pagi hari, datang untuk menyapa kekasih-kekasih sekalian di dalam Tuhan, agar di pagi hari iman kita dikuatkan, kita memperoleh informasi firman Tuhan yang seger untuk menyegarkan jiwa kita, memberikan kekuatan bagi hati kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami maksud dan tujuan daripada Renungan Harian Terpadu yang sifatnya atau kehadirannya adalah setiap hari, sehingga kondisi kehidupan kita semakin hari, kondisi iman percaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pada edisi hari ini, hari Selasa 20 April 2021, kita tetap belajar pada tema yang besar, tema tentang Injil Kristus, dan tema ini akan kita gali kebenarannya, kita pelajari lewat Alkitab sampai memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Titus passalnya yang kedua, ayat 11 sampai 15. Sekali lagi, bacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Titus passalnya yang kedua, ayat 11 sampai 15 berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan belajar pada pagi hari ini di bawah topik renungan Injil Kristus mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, Injil Kristus mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, Injil Kristus atau yang dapat kita sebut dengan firman Tuhan, kita dapat pahami atau kita baca melalui Alkitab. Karena itu, mari kita yang telah menjadi sahabat rehat, Bapak Ibu sekalian yang menjadi sahabat rehat, kiranya tetap mengikuti renungan ini sampai selesai, karena di akhir acara ini kita akan berdoa bersama terhadap setiap pergumulan kita, baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan pergumulan lainnya. Kita berdoa bersama dan kita serahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan melihat apa maksud dan tujuan Injil Kristus untuk mendidik kita, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hal ini kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-12 adalah sebagai berikut. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi saudaraku, Injil Kristus mendidik kita dengan maksud dan tujuan supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah yang dimaksud dengan kefasikan?
Kefasikan adalah suatu perbuatan, suatu sikap yang tidak Tuhan kehendaki. Atau dengan kata lain, sebuah sikap yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya pada bacaan ini dikatakan bahwa kita harus meninggalkan kefasikan. Yang selanjutnya, saudaraku, selain kefasikan, kita harus juga meninggalkan keinginan duniawi. Pertanyaan bagi kita, apakah itu yang dimaksud dengan keinginan duniawi? Saudaraku, kita dapat membaca ini dalam pertama Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Kita melihat pertama Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membaca pertama Yohanes 2 ayatnya yang ke-16 tentang keinginan yang berasal dari dunia ini, atau dapat kita katakan keinginan duniawi. Di sana keinginan duniawi terdiri dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi, nasihat Injil Kristus untuk mendidik kita dalam kebenaran dengan maksud supaya kita meninggalkan kefasikan atau tindakan yang tidak memuliakan Tuhan dan keinginan duniawi. Dan kita sudah memperhatikan dan menggali sesuai dengan pertama Yohanes 2 ayat 16, keinginan duniawi atau keinginan yang berasal dari dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, keinginan daging adalah setiap perbuatan daging yang bertentangan dengan Injil Kristus. Bila kita memperhatikan firman Tuhan tentang keinginan daging, dapat kita baca dalam Galatia pasal yang ke-5. Sekali lagi, Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Jadi kita sudah mendengar bersama yang dimaksud dengan keinginan daging. Sehingga keinginan daging itu yang menjatuhkan kehidupan manusia. Dan dengan demikian, biarlah keinginan-keinginan itu dijauhi dari kehidupan kita. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk ditinggalkan dari perilaku kehidupan kita. Selanjutnya, keinginan duniawi selain keinginan daging adalah keinginan mata. Nah, keinginan mata adalah suatu sikap atau perilaku yang diinginkan oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang dilihat oleh indera mata kita. Apa yang kita lihat dari dunia luar, itu yang diinformasikan ke hati dan pikiran kita. Jadi, ketika kita melihat dari pandangan indera mata kita ke dunia luar, maka dia akan menginformasikan, menginput, memberitahukan ke hati dan jiwa kita, jika informasi yang kita lihat itu tidak baik, maka hal itu akan mengganggu kehidupan kerohanian kita. Sebab itu, keinginan dunia adalah di dalamnya, selain keinginan daging, adalah keinginan mata. Dan saudaraku, hal ini juga yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melihat buah di Taman Eden, maka disitulah kejatuhan mereka terhadap buah pengenalan yang baik dan yang jahat. Dan dengan melihat, maka mereka tidak dapat menguasai mata ini sehingga jatuh ke dalam dosa. Demikian juga tentang pencobaan, kisah pencobaan di padang gurun terhadap Tuhan Yesus. Salah satu contoh tentang keinginan daging dikatakan oleh si pencoba itu, yaitu iblis, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-11, dikatakan bahwa kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Ini pertanyaan yang disodorkan kepada Tuhan Yesus oleh si pencoba itu. Nah, itu adalah pencobaan terhadap kedagingan. Selanjutnya dibawalah Tuhan Yesus ke suatu bukit yang tinggi dan untuk memperlihatkan kerajaan dunia ini. Ini menunjukkan tentang keinginan mata memperlihatkan kerajaan dunia. Dan hal ini disodorkan iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus tentang keinginan mata ini. Dan saudaraku yang kekasih, keinginan mata, dengan kata lain, apabila mata kita tidak dikontrol, dikendalikan dengan baik, akan menjatuhkan kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Sehingga kita akan mudah terjerat oleh dosa dan kejahatan. Selanjutnya, keinginan duniawi yang ketiga, selain keinginan daging, keinginan mata,
yaitu adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini adalah sifat yang menjatuhkan, perilaku yang congkak, sombong, tidak peduli dengan sesama. Ini adalah sifat yang menjatuhkan, saudaraku. Kembali seperti contoh ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika disodorkan bahwa bila mereka memakan pohon itu, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ini menunjukkan dibawa kepada satu kesombongan yang luar biasa. Seperti juga digenapi pencobaan itu kepada Tuhan Yesus. Ketika dia diajak oleh si pencoba itu ke bumbungan baik Allah, supaya dengan maksud menjatuhkan diri ke bawah. Dan ini adalah pencobaan terhadap keangkuhan, terhadap kesombongan. Nah, ini menjadi penting bagi kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku, untuk kita menjauhi sifat perilaku, tabiat duniawi, yaitu segala bentuk kesombongan atau keangkuhan hidup. Biarlah kita tetap hidup rendah hati di hadapan Tuhan, agar berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mengapa berkat Tuhan mengalir kepada setiap kehidupan orang yang rendah hati? Berkat itu melambangkan air. Saudaraku, sifat air selalu mencari tempat yang rendah. Artinya, perilaku atau bentuk air itu ketika dari pegunungan, dia selalu turun mencari dan mencari ke tempat yang paling rendah. Dan dapat kita katakan air itu adalah simbol atau lambang berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila mana kita bersikap rendah hati, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, kita sudah mengetahui bersama bahwa Injil Kristus mendidik kita untuk menjauhi keinginan yang membawa kita kepada kefasikan dan keinginan duniawi. Maksud dan tujuan yang kedua dalam bacaan ini adalah dikatakan supaya kita hidup bijaksana. Jadi, maksud dan tujuan Injil Kristus mendidik kehidupan kita supaya kita hidup bijaksana. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat rehat sekalian, hidup bijaksana adalah hidup yang berhikmat. Dapat kita membaca situasi dimanapun kita berada, menjadi berkat bagi semua orang. Hidup bijaksana artinya kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup bijaksana, hidup arif, bijak dalam segala hal, dan selalu dapat menempatkan diri dalam kondisi dan keadaan apapun, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, maksud dan tujuan Injil Kristus untuk mendidik kehidupan kita adalah supaya kita
adil, dan beribadah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat rehat sekalian yang saya hormati, bahwa kita harus bertindak adil. Bila mana kita dipercayakan satu posisi atau jabatan tertentu, dan kita dapat mengambil keputusan, maka alangkah baiknya, alangkah bijaksananya untuk kita dapat bersikap adil. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang dapat merangkul semua orang dan memberikan rasa aman, tenang, damai, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Demikian juga kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Tentu kita juga harus bertindak adil kepada anak-anak kita agar rumah tangga menjadi rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan tetap beribadah. Ibadah ini penting, saudaraku. Dikatakan dalam pertama Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya, ibadah itu memiliki manfaat yang sangat besar. Latihan badani adalah latihan fisik, baik itu kebugaran, berolahraga, dan sebagainya. Itu baik. Itu perlu untuk meningkatkan imun kita. Tetapi ternyata ada manfaatnya, tapi terbatas. Namun demikian, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena dia mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan kita sekalian, yang pada intinya maksud dan tujuan Injil Kristus untuk mendidik kita adalah, pertama, supaya kita menjauhi keinginan atau kehidupan yang fasik dan keinginan-keinginan duniawi. Yang kedua, maksud dan tujuannya adalah supaya kita hidup bijaksana. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita adil dan beribadah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah sahabat rehat, renungan kita di edisi hari ini, hari Selasa 20 April tahun 2021, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita, pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Karena inilah tujuan rehat, renungan harian terpadu, hadir di setiap pagi untuk supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Imani saudaraku, ketika kita saat ini berada dalam kondisi yang sakit, kita sedang dalam pergumulan apapun, imani bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini.
Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sahabat Rehat yang mengikuti program Renungan Harian Terpadu ini, dimanapun mereka berada, bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sumber berkat dalam hidup kami, kiranya menolong, memulihkan, menyembuhkan penyakit kami, agar penyakit kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasihku yang sedang berada dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, karir, usaha, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menolong, menuntun kami, sehingga membuat apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberikan kekuatan iman buat sahabat Rehat sekalian yang menyaksikan program acara ini, agar mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami berdoa dan bersyukur berserah kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Rehat sekalian, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya renungan ini memberi semangat bagi kita, motivasi untuk kita selalu bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.